Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju yang selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, pada pagi hari ini ba'da subuh, yaitu kita memasuki puasa yang ke-25. Ya otomatis tausiah kita ataupun kajian kita masuk ke seri 25. Nah, pada seri ini kita masih menyenggol persoalan yang sudah kita buat videonya 2 kali malah, yaitu masalah reinkarnasi itu. Tapi nanti kita tidak cerita itu lagi, melainkan kita menceritakan tumbuh kembang daripada kajian itu. Nah, ini saya lakukan karena ada permintaan, yaitu salah seorang saudara kita minta dipertajam itu. Karena menurut beliau ini kajian langka dan hampir sulit diterima oleh akal. Tapi datanya ada gitu nah. Dan agama-agama sebelum agama kita sudah cerita tentang ini. Nah, diantaranya ya katakanlah Sunda Wiwitan, Kejawen, Hindu, Buddha itu. Mereka mengenal istilah moksa itu. Moksa itu artinya kembali kepada sang pencipta alam semesta, termasuk pencipta diri. Tapi mereka hebat. Mereka luar biasa. Mereka bisa menentukan hari kematiannya tanpa didatangkan malaikat. Mereka datang. Nah, begitu juga Syekh Siti Jenar. Beliau juga begitu. Seketika Syekh Siti Jenar berhadapan ataupun bertarung dengan politik sultan saat itu, maka ya ada keinginan daripada pemerintah saat itu untuk membunuh beliau karena dianggap sesat, dianggap mempengaruhi kaum dan umat. Sebenarnya bukan itu. Pengaruh beliau lebih hebat daripada pengaruh sultan. Nah, waktu itu Sunan Kalijaga diutus kepada beliau untuk melaksanakan eksekusi hukum pancung. Ya kata beliau, ya kalau itu persoalan kalian, ya ndak usahlah capek kalian mengotor-ngotori tangan kalian dengan darah saya. Saya bisa kembali kepada Tuhan tanpa harus ada malaikat maut, tanpa kalian mengirim saya kepada Allah. Bisa loh. Maka beliau sholat 2 rakaat, bertafakur, beliau berbaring kembali. Dalam istilah Hindu, Buddha, Kejawen, Sunda Wiwitan, namanya moksa. Kembali kepada sang kuasa, sang pencipta alam semesta, termasuk sang pencipta diri. Gampang bagi mereka. Nah itu ya. Nah, jadi ini sekedar pembuka. Nah, jadi apa yang kita sampaikan pagi hari ini kita mulai dengan membaca surat Al-Mu'minun, surat nomor 23, ayat 115 dan 116. Oke, nah ini kalimahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasabu wa annakum ilaina la turja'un. Nah, itu. Kalau bahasa kitanya, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu itu main-main? Apakah kamu mengira kamu tidak akan kembali kepada kami? Nah, ini pertanyaan Allah dan Rasul melalui siapa? Ya, melalui ayahanda Adam, karena beliau adalah wujud serta Allah. Nah, seketika kalimah ini disampaikan, ya beliau berperan sebagai Jibril. Nah, jadi Jibril ngomong pada Nabi Muhammad bin Abdullah itu, Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, kaummu, masyarakatmu, pengikutmu,
katakan ini dari Allah dan Rasul. Kata Allah, kata Rasul, sampaikan ya Muhammad, apakah kamu mengira bahwa Allah dan Rasul menciptakan kamu itu main-main? Tidak punya tujuan. Apakah kamu mengira kamu tidak akan dikembalikan kepada asalmu? Itu pertanyaan itu lontarkan Muhammad biar mereka berpikir. Apa yang harus mereka pikirkan? Nah, artinya mereka datang daripada Allah. Semestinya harus kembali kepada Allah. Ya tinggal disesuaikan. Allah itu suci, bersih, tanpa noda, tanpa tetesan hitam. Kamu harus kembali dalam kondisi itu. Kenapa? Di samping Allah itu suci, bersih, tanpa noda, tanpa tetesan hitam, dan kamu dulu datang daripada Dia, seperti itu juga. Walaupun kamu dicemplungkan ke dalam asfal safilin, asfal yang hitam, panas menggelegak, ini dia barang. Tapi tetap dituntut kamu jangan main-main. Kamu harus kembali dalam kondisi suci, bersih, tanpa noda dan tanpa hitam. Nah itu, makanya Allah dan Rasul memberikan peluang kita untuk mandi setiap detik. Ya, kalau perlu setiap menit, kalau perlu setiap waktu sholat minimal. Yaitu 5 kali sehari semalam. Dalam rangka kesucian itu, kebersihan itu, mohon dijaga. Kebersihan pemikiran, perasaan, suara, kata, dan perbuatan. Harus. Nah, kira-kira begitu nasihat Jibril kepada Muhammad, sampaikanlah kepada kaummu, kepada umatmu, kepada rombongan Abu Fikr Sa'es lah gitu. Katakan begitu ya. Nah. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan lagi, Fata'alallahul malikul haq la ilaha illahua rabbul arsil karim. Nah, ini kan sudah pernah kita bahas dulu nih. Nah, itu. Fata'ala, maka tinggilah Allah. Nah, ya sudah pasti tinggi dia itu. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Sudah pasti. Nah, Al-Malikul Haqqo. Allah itu adalah raja yang sebenarnya raja gitu. Nah, tapi ingat, walaupun Allah itu raja yang sebenarnya raja, la ilaha illahua. Nah, itu dia. Tidak ada raja itu kecuali ia adalah nyata padanya. Nyata padanya. Tuh. Siapanya? Kita lihat. Rabbul Arsil Karim. Nah, jadi Allah, Raja, Rob. Jangan disamakan. Memang judulnya Allah. Nah itu. Memang judulnya Allah. Tapi dia adalah raja yang sebenarnya raja. Yang sebenarnya raja itu artinya yang hakikatnya itu dia. Tapi tidak ada raja. Nah, sebenarnya begini, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, tidak ada raja. Ya kecuali dia itu raja. Artinya Allah itu tidak nyata, maka nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata, maka nyata pada dia. Siapa? Nah itu, Rabbul Arsil Karim. Robnya, Tuhannya Arsi yang mulia. Ya masih cerita lama itu. Allah menyatakan dirinya pada sifat. Tadi Allah kan menyatakan dirinya pada sifat, maka jadi Rob. Nah itu. Isinya siapa? Allah dan Rasul. Atau Alhamdu atau Ahmad. Nah itu Rob itu. Tapi tidak nyata ia, mereka nyata pada ciptaannya, makhluk unggulannya, eksklusif dari semua makhluk. Itulah basyara. Itulah yang dibuat
dengan tangannya sendiri dari tanah. Namanya Adama, orang tua kita bersama. Itu saudaraku ya. Nah, di sini dikatakan dia bukan hanya Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya. Dia bukan hanya raja atau pemimpin, pembina langit dan bumi atau yang ada di antara keduanya. Ternyata dia juga Rabb atau raja pada arsy yang mulia. Pada aras yang mulia. Berarti benar-benar tinggi beliau itu, saudaraku. Puji serta Allah itu. Nah, mengenai masalah anak-anaknya, putra-putranya yang jadi nabi dan rasul, dan para raja-raja, nah itu kan orang-orang yang ditunjuk meneruskan perjuangan beliau sebagai khalifah di alam semesta. Yang terbungsu itulah Muhammad bin Abdullah, yang lahir di Arab, tepatnya di Mekah, hari Senin 12 Rabiul Awal 571. Yang ditunjuk sebagai penutup para nabi, sebagai saksi, dan padanya diwariskan ilmu awal dan akhir, zahir dan batin. Makanya isi kitab Quran itu menceritakan multi kisah. Mulai awal sebelum awal, hari ini, besok, bahkan hari yang akan datang. Bahkan seketika kembali lagi kepada Tuhan. Itu lengkap pada kitab Quran. Pengetahuannya lengkap pada kaum dan umat pengikutnya. Termasuk kita. Apakah nabi-nabi lain tidak bercerita seperti Muhammad bercerita? Tidak. Nabi-nabi lain tidak bercerita seperti Muhammad bercerita. Mereka hanya menceritakan masalah mereka saja. Urusan mereka saja. Tidak dia menceritakan kisah-kisah lain. Tidak. Inilah istimewanya Muhammad bin Abdullah sebagai ikutan dan panutan kita menuju Allah dan Rasul. Dan itulah istimewanya kita sebagai kaum dan umatnya Nabi Muhammad. Jadi bukan umat Muhammad ini sok-sokan, tidak, memang begitu adanya. Memang dia diistimewakan. Istimewanya adalah Nabi Muhammad ditunjuk dan diangkat sebagai penutup nabi-nabi, merangkum semuanya, meresumi kisah. Makanya beliau tahu awal, tahu akhir, tahu zahir, tahu batin. Makanya beliau menjadi saksi atas semua, dan Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam sebagai hakimnya. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, adakah tidak Allah itu sebagai hakim? Iyalah, pasti. Tidak nyata Allah, maka nyata pada Rasul. Tidak nyata Allah, Rasul, maka nyata pada ayahanda Adam. Oke? Nah, jadi kembali kita kepada kalimah yang pertama tadi. Apakah kamu kira kami menciptakan kamu itu main-main? Ya, kamu kira tidak ada tujuannya? Ya tidaklah. Kamu itu kami ciptakan sebagaimana itu terjadi. Ya peranan kamu sebagai perwujudan kami sebenarnya. Makanya bentuk dan rupa kamu, moyang kamu, asal kamu, kami jadikan eksklusif. Sebelum bapakmu Adam itu sudah ada makhluk, sudah ada generasi loh. Jadi kamu jangan main-main gitu. Nah, kira-kira begitu kata Allah dan Rasul. Sebelum Adam itu sudah ada generasi. 69 generasi. Kita ini yang ke-70 terakhir ini. Kita lah yang paling istimewa. Itu. Nah, mungkin saudaraku bertanya, mengapa Allah dan Rasul sampai berkata seperti ini? Nah, karena akan terjadi nanti, hai Muhammad, kata Jibril, orang-orang itu menganggap hidupnya itu ya biasa-biasa saja. Enjoy saja. Hari ini kita hidup, besok kita mati, selesai. Sebegitu sederhananya. Makanya mereka dalam hidup mencari makan, minum, kepuasan, terus seksualitas. Oke, memang begitulah manusia. Selama itu halal, sah.
silakan saja. Tetapi yang ekstrim adalah mereka mencari makan, minum, pakaian, dan tempat kendaraan, serta seksual. Di luar itu, saudaraku. Di luar norma dan ajaran Allah Rasul. Itu sudah berlebihan. Dan itu sudah biasa sekarang. Berzina itu biasa. Mencuri hak orang biasa. Menipu biasa. Memfitnah biasa. Bahkan tidak bertuhan pun biasa sekarang. Makanya seketika mereka menghargai diri mereka, biar tampak bagus, hebat, sip, mereka cari makan minum, pakai tempat kendaraan rumah yang mewah megah. Waktu itu mereka masih menghargai tubuh badan jasad serta hidup mereka. Mereka masih berjuang untuk menunjukkan eksistensi mereka. Tetapi seketika semua itu sudah berlebih, makanan berlebih, minuman berlebih, pakaian berlebih, kendaraan berlebih, harta berlebih, pangkat berlebih, pamor pun berlebih, mereka bingung. Mereka bingung. Tapi kalau dia orang baik, orang benar, orang yang memegang tuntunan Allah Rasul, dia tidak bingung. Semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak hartanya, dia buka relasi dengan orang lain. Dia buka kegiatan sosial, berbagi, menyumbang, mendukung, dan mendorong orang-orang biar jadi baik sebagaimana dia. Itu. Tapi bagi mereka yang tidak punya konsep, mereka menghadapi kejenuhan dalam berpikir, kejenuhan dalam berperasaan, kejenuhan dalam berbuat. Makanya mereka aneh-aneh. Apalagi kalau makan, minum, pakaian, tempat, kendaraan, jabatan didapat dari uang haram. Mereka semakin ekstrim. Coba, apa tidak ekstrim? Kalau cari makanan yang enak di dunia ini udah selesai. Sudah selesai. Kini pengen makanan yang ekstrim. Apa itu? Ya, bermula dari ular, buaya, monyet, tikus. Oke, ekstrim. Ada tawaran, ada yang lebih ekstrim, Bapak. Apa itu? Sop jabang bayi. Apa itu? Sop daging manusia. Apa itu? Minuman yang terbuat dari otak manusia. Mangkok gelasnya adalah tengkorak manusia yang masih bersih, masih jernih. Tinggal diolah. Bapak mau? Karena uang dan harta itu dicari dengan cara yang tidak halal. Jangankan dicari dengan cara yang tidak halal, dicari dengan halal pun kalau tidak beragama akan cenderung oke. Mana sop jabang bayi, mana sop orang, mana minuman sedotan otak manusia, kami pengen cicip. Apa sih rasanya? Ini orang mencari uang yang halal tapi tidak beragama, itu terjadi. Apalagi mencari uang dengan cara yang haram. Itu cerita makan minum. Belum lagi cerita seksual. Ada suatu tempat di mana di pulau itu tidak boleh masuk kalau tidak membugil. Nah, datang ke sana, membugil. Bebas ngejar perempuan yang mana mau, persis kayak hewan. Dia lakukan. Paling rumah ada istri, ada anak. Ya, kalau laki-laki oke lah, memang nakal, katakanlah begitu. Ini perempuan ada yang begitu juga. Ada sekumpulan manusia laki-laki yang tidak berpakaian, ya mengejar-ngejar dia. Sampai sebegitunya, saudara. Saya tidak usah sebut di mana daerahnya, cari sendiri. Di mana negaranya, cari sendiri. Nah, yang terakhir terbuka kisah dari seorang yang membuka skandal para pejabat-pejabat negara.
tokoh-tokoh besar negara yang menjadikan santapan seksualnya adalah anak-anak. Nah, di dalam dokumen itu tampak banyak tokoh-tokoh negara. Yang paling menyolok adalah Donald Trump. Anda lihat, bayangkan, anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun jadi santapan empuk seksual. Orang sebesar-besar itu laki-lakinya pakai obat kuat macam-macam. Yang anehnya, bapak emaknya ikhlas pula menyerahkan anaknya demi pulus. Kalau sudah ditemani oleh pejabat, wah bangga bukan main. Dibawa anaknya kemana-mana, oh enggak apa-apa. Walaupun sudah tampak indikasi aneh, bapak emaknya tenang-tenang saja, nggak ada persoalan. Padahal di kamar itu anaknya menjerit-jerit ketakutan, lebih takut daripada hantu, saudaraku. Sepertinya mereka tidak membayangkan itu. Hilang rasa cinta kasih kepada anak hanya karena uang. Sama-sama setan. Nah itu. Tapi sudahlah. Kita menceritakan ini bukan berarti menjelekkan mereka. Kita menceritakan fakta. Tidak pula kita mengatakan kita lebih baik daripada mereka. Karena apa yang ada itu sudah ada sebelum ada. Siapa yang mengadakan? Tidak usah dijawab, Anda paham. Nah, yang saya tidak sampaikan adalah seketika saya melihat video orang bunuh diri. Ada yang menggantung diri. Dua sejoli, cinta tertolak oleh kedua orang tua. Dia berjanji untuk sehidup semati bersama-sama. Gantung diri dalam kondisi sadar. Sebelumnya buat surat. Dia kira enak mati gantung diri. Ternyata dalam adegan itu tampak mereka gemetar. Sakit menderita. Kenapa? Allah tidak ridho dengan cara mereka itu. Kok beraninya menghancurkan batang tubuh yang bukan mereka punya. Itu kan diamanahkan kepada mereka. Itu untuk kepentingan mereka. Seketika mereka berjalan dari terminal kelahiran menuju terminal kematian. Bukan begitu caranya. Salah. Ada lagi yang minum racun. Ada lagi yang menabrakkan diri kepada kendaraan dan lempar di atas jurang sampai ke bawah, mati hancur. Ada lagi yang menembak kepalanya dengan pistol. Dan semuanya bukan orang miskin, saudaraku. Video terakhir yang saya lihat itu dia menembak kepalanya itu pakai La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pakai itu pula lagi. Tas, keluar darah, mati, gemetar, mati. Kenapa? Kenapa? Karena depresi, tekanan mental, spiritual, karena kering kerontang, tidak ada ilmu daripada Allah Rasul yang menyerap pada diri mereka tentang kehidupan akhir. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja, saudaraku. Bahkan terhadap kita orang yang mengaji pun bisa terjadi seperti ini. Dalam keluarga mungkin suami tidak menghargai, istri tidak menghargai, anak pun ikut-ikutan tidak menghargai. Sedangkan kita sudah capek, sudah susah dalam kehidupan, masih juga dipersoalkan, diributkan. Ini kendak kamu. Kebetulan dia tidak punya pistol, karena pistol itu mahal harganya itu. Gantung diri. Setidak-tidaknya ada mobil mau nabrak, tidak mau ngindar. Mati-matilah. Biar mereka tahu bagaimana sakit hati saya. Tidak masuk. Nah, untuk inilah video ini dibuat, saudaraku. Untuk inilah video ini saya ulangi lagi. Itu. Lalu cerita apa Pak Abu? Nah, saya ingatkan kepada kita semua, lebih khusus lagi pada diri saya sendiri. Ingat firman-Nya Allah pada surah At-Tariq. Falyanzuril insanu mimma khuliq.
kholika mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Hendaklah manusia itu memikirkan dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya manusia itu dijadikan dari air sulbi atau air mani yang memancar dari tulang dan tulang rusuk. Artinya dari air bapak kita itu. Air maninya itu, saudaraku. Nah, kalau zaman dulu Nabi Muhammad ngomongnya kayak gitu. Kalau zaman sekarang, enggak bisa. Para mahasiswa kedokteran pengen tahu apa sih itu air sulbi, apa sih itu air mani. Masukkan ke dalam botol, bawa ke laboratorium, dicek dengan mikroskop, dipelajari dan terperinci, teliti. Ternyata, subhanallah, di dalam sesendok air itu terdapat jutaan ekor makhluk. Kenapa ekor? Karena dia punya ekor. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Itulah spermatozoa. Itulah motorik. Itulah yang mengantarkan nuktoh yang ada di kepalanya ke dalam kantong telur. Tepatnya pada telur ibunda kita yang disebut dengan ovum. Itu, saudara. Ternyata sekali dipancarkan oleh hendak kita, bukan jutaan, bahkan bisa ratusan juta ekor. Dia berjalan, dia berkejar-kejaran. Dia saling sikut. Dia pengen cepat dapat telur perempuan, telur ibunda kita. Dia pengen dapatkan telur itu, saudaraku. Nah, dia tubruk telur itu sampai robek. Akhirnya dia masuk ke dalam telur itu. Itu pun bukan dia, karena dia motorik. Dia melemparkan nuktoh yang ada di kepalanya. Tak! Itulah diri sejati, ruh sejati yang masuk ke dalam telur perempuan, saudara. Nah, di dalam telur perempuan itulah nanti ruh itu, jiwa itu dibentuk, dibungkus dengan daging, kulit, bulu, dan dibentuk sebagaimana hari ini. Jadi bentuk kita seperti ini mengikuti ruh. Ruh itu sudah dibungkus. Makanya ada yang tinggi, ada yang pendek, yang gemuk, dan itu sudah dirancang oleh Allah jauh-jauh hari. Jadi roh itulah yang berbentuk, berupa, kemudian dibungkuslah. Jadilah seperti ini. Itu. Makanya dikatakan oleh Allah Rasul, huwallazi sawwirkum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk rupamu dalam rahim emakmu, tepat jadi telur seperti yang dia kendaki. Kita jadi laki-laki, kendaknya dia. Wajah kita jelek kayak gini, ya kendaknya dia. Tapi yang penting ada manfaatnya. Ya syukur-syukur ganteng-ganteng dikit lah, gitu. Atau cantik-cantik dikit lah. Itulah kendaknya dia. Kendaknya beliau, sang pencipta alam. Itu, saudaraku. Nah, yang hendak saya ceritakan bukan hanya itu. Perhatikan, seketika dia dipancarkan itu, siapa yang mengajarkan dia berenang? Siapa yang menunjukkan dia lorong-lorong hingga ke telur tadi? Lalu kenapa dia bersemangat menjebol telur tadi? Apakah itu terjadi ujuk-ujuk? Spontanitas? Tidak, saudara. Seorang yang mahir itu tidak akan mahir kalau bukan diulang berkali-kali. Diuji berkali-kali. Barulah dia masuk pada hal yang disebut dengan mahir atau ahli. Jadi seketika saudaraku lihat pembalap motor, dia naik cekungan, terbang salto di angkasa. Oh, jangan saudara kira dia itu seperti itu tadinya. Dia bermula dari bawah, keruduk jatuh, keruduk terbang. Dia coba meloncat di tempat yang rendah, jatuh. 10 kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali mereka mencoba, baru mereka ahli. Salto di angkasa, terus mulus jatuh ke bawah. Jangan dikira jadinya hanya begitu.
Itu menunjukkan sudah berkali-kali mereka lakukan sebelum mereka ahli. Begitu juga dengan spermatozoa yang ada pada air mani ayahanda kita. Dia sudah berkali-kali melakukan itu. Entah pada hewan, entah pada manusia. Dalam rangka mendapatkan baju baru yang berbentuk dengan tubuh ini, saudaraku. Itu. Tidak mudah dapat yang seperti ini. Tidak mudah, saudaraku. Ribuan tahun, jangan-jangan jutaan tahun kita ini. Tiba-tiba setelah menjadi seperti ini, kita tidak hargai dia. Kita sakiti dia. Kita musnahkan dia. Kita hancurkan dia. Kita gantung diri. Kita minum racun. Kita tembak. Padahal semua kita belajar ilmu biologi. Bahwa kita dulunya bukan hanya satu, tapi ratusan juta. Yang lainnya mati, lenyap. Hanya kita yang jadi. Bahkan untuk menjelaskan betapa eratnya kita, hubungan kita dengan yang jutaan ekor lainnya, dijadikan oleh Allah kembar 2, kembar 3, kembar 4, kembar 5. Wajahnya semuanya mirip sama kita. Gayanya sama persis dengan kita. Suaranya pun sama dengan kita. Artinya sangat erat hubungan kita dengan jutaan ekor yang pada mati tadi. Erat hubungannya. Baik secara fisik ataupun psikologi, kejiwaan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, setelah kita jadi manusia seperti ini, bertubuh, berbadan, berjasad seperti ini, pertanyaannya, kemanakah mereka semuanya? Saudara-saudara kita tadi. Di manakah mereka semuanya? Saudara-saudara kita tadi. Tubuhnya mati karena capek berkompetisi dengan kita. Kita menang. Tubuhnya mati karena oksigen dalam rahim perempuan tidak cukup dinikmati oleh jutaan ekor. Makanya momentumnya hanya beberapa menit. Kemudian dia mati. Kemana mereka? Mereka itu adalah tubuh jasad yang sudah punah. Kemudian roh jiwanya terbang melayang mencari tempat-tempat baru. Supaya bisa jadi manusia seperti ini lagi. Supaya dapat badan seperti ini lagi. Bisakah? Bisa. Mudahkah? Nanti dulu. Saudaraku tahu bagaimana otak, tulang urat, daging, kulit, bulu atau roma, jantung, limpa, hati, usus, paru, ginjal, dan semuanya. Bagaimana bisa terjadi dalam kandungan mak kita? Bagaimana bisa terjadi? Tubuh badan jasad kita ini waktu itu tidak ubahnya dengan bangunan, saudaraku. Dia butuh bahan-bahan bangunan, butuh semen, batu, pasir, kayu, kaca, plastik, dan waktu, ruang, dan seterusnya itu. Artinya, untuk membentuk tubuh badan jasad kita waktu itu butuh makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Itu. Jadi kalau kita ingin menjadi spermatozoa kembali, ingat, kita sudah ada di tubuh manusia, ya, yang tubuh itu terbuat dari makanan dan minuman, berupa hewan-hewanan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan air, serta udara, api, angin. Jadi untuk menjadi spermatozoa kembali sebagaimana dulu kita itu, prosesnya panjang. Tidak cukup setahun, 10 tahun, 100 tahun, jangan-jangan ribuan tahun, saudaraku. Oke, nah. Untuk jadi sperma manusia,
untuk jadi sperma manusia harus punya tubuh dulu. Jadi tubuh manusia dulu. Oke. Untuk jadi sperma manusia harus terjadi dari tubuh manusia dulu. Untuk jadi tubuh manusia harus jadi makanan manusia dulu. Mulai pada onta, kerbau, sapi, kambing, burung, ayam, ikan, sayuran, buah-buahan, biji-bijian harus jadi itu dulu. Kemudian dimakan oleh manusia. Nah, jadi saudara-saudara kita tadi yang mereka tidak berhasil, roh dan jiwanya pergi mencari lokasi dan tempat menjelma menjadi makanan manusia. Harapan menjadi tubuh badan manusia. Harapan menjadi spermatozoa kembali. Itu pun kalau berkompetisi belum tentu menang. Anda perhatikan seketika dia pengen jadi onta, jadi kerbau, jadi sapi, kambing, bebek, ayam, burung, ikan. Bagaimana proses menjadi hewan-hewan itu tadi? Bagaimana proses jadi sayur-sayuran dan buah-buahan? Langsung jadi buahkah? Tidak. Saya contohkan saja ya, untuk jadi sapi saja. Maaf, untuk jadi sapi kita harus jadi rumput dulu loh. Kita harus jadi sayur-sayuran dulu loh. Harus jadi buah-buahan yang dimakan sapi loh. Kalau pengen jadi sapi. Supaya setelah dimakan oleh sapi, maka makanan tadi, kita tadi jadi daging, tulang, kulit, bulu sapi. Setelah jadi daging, tulang, kulit, bulu sapi, barulah jadi sperma sapi. Nah, waktu sapi berhubungan dengan sapi betina, kompetisi kita. Paling tidak yang menang cuma 2. Maka jadilah sapi itu punya anak 2. Sperma sapi yang lain gugur lagi. Untuk jadi sapi saja paling tidak 2, tapi kebanyakan 1 loh. Sangat sulitnya itu. Untuk jadi sapi sulit. Apa tidak jutaan tahun kita untuk menjadi seperti ini lagi, saudaraku? Untuk jadi sapi saja sulit. Terus saya ceritakan semua hewan-hewan. Nah, sebegitu sulitnya. Katakanlah oke lah kita jadi sapi, jadi kerbau, onta, kambing, ayam, bebek, ikan, oke lah. Dimakan oleh manusia. Ya kalau kita dimakan harimau bagaimana? Dimakan oleh singa. Gagal lagi. Jadi sperma manusia. Ya jadi sperma singa lah. Jadi spermanya harimau lah. Jadi spermanya babi lah. Siapa yang mau makan singa? Mau makan harimau? Mau makan babi? Ribet. Sebegitu sulitnya, saudaraku. Nah, sekarang kita sudah jadi seperti ini. Hidup kita sedikit lagi. Hanya satu kesempatan terakhir. Tolong dipahami. Jangan main-main. Tolong dipahami. Kalau kita gagal menjadi orang baik, benar, jujur, dan ikhlas, gagal, kita senasib dengan saudara-saudara kita yang jumlahnya ratusan juta ekor yang dulu. Sama persis nasib kita, saudaraku.
Makanya jangan dikatakan di dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Kita tidak bisa menceritakan karena terlalu panjang. Tapi Allah dan Rasul memberikan indikasi dari beberapa ayat. Nanti kita baca ayatnya. Itu. Makanya wajar Allah berkata, apa kamu kira aku ciptakan kamu itu main-main? Guyon-guyon. Tidaklah. Makanya berilmu. Belajar, dalami. Jangan cuma ribut sesama kamu, sesama kelompok, sama agama beda. Tidak urusan kamu itu. Urusan kamu itu diri kamu. Kehidupan kamu. Bagaimana kamu kembali besok lusa. Adakah kamu akan kembali kepada Tuhan? Kamu kan daripada Tuhan datangnya. Dikendaki kembali kepada kami, kata Allah. Tapi processingnya itu tidak mudah. Makanya mumpung sudah menjadi manusia seperti ini. Hanya satu lagi waktu, saudaraku. Habis masa kita berbentuk seperti ini, wafat kita, tanyakan kepada diri kita. Sudahkah kita jadi orang baik? Orang benar, jujur, ikhlas, seperti yang Allah Rasul kendaki. Sudahkah? Kalau sudah, kita akan kembali kepadanya. Ya siapa? Imam Mubin. Orang yang ada di depan kita. Nyata adanya. Itulah tubuh sejati kita di dalam sorga. Yang saat ini dia sedang tidur, saudaraku. Dia sedang bermimpi tentang kehidupan kita hari ini. Kita ini adalah mimpi yang nyata. Kita ini mimpi yang nyata, saudaraku. Kalau dia bangun, tubuh ini mati, maka kita akan kembali kepadanya. Kalau cocok, kalau sesuai pribadi kita ini, persis seperti yang dikehendaki oleh Allah Rasul. Baik, benar, jujur, ikhlas. Insya Allah, selamat. Itulah Islam. Itulah selamat. Ini bukan merek, tapi sikap, tindakan spiritual yang nyata pada kehidupan kita sehari-hari. Makanya tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat, yang akan melalaikan kita kepada fokus kembalinya kita. Tinggalkan, saudaraku. Hentikanlah itu. Pikirkan nasib kita. Jangankan orang lain, pikirkan dulu nasib kita, baru pikirkan keluarga kita. Ini enggak, diri kita tidak dipikirkan, keluarga kita tidak dipikirkan, mikirkan orang, ngurusin orang, membicarakan orang. Alangkah jauhnya kita tercampakkan, saudaraku, oleh diri kita sendiri. Para cerita kita ini tidak main-main. Banyak kan? Sibuk ngomongin orang, membahas orang, menceritakan orang. Diri kita, keluarga kita, asal kita dari mana, kembali kita bagaimana, tidak pernah dibahas. Jauh. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Ilmu ini hampir tidak ada lagi, saudaraku. Pengetahuannya hampir tidak ada lagi. Bahkan kalau ada, dikatakan tidak ada dalam Islam ajaran ini. Tolong direnungkan. Mumpung tubuh ini masih ada, satu waktu lagi, saudaraku, sedikit hari lagi, ketentuan di tangan kita. Kita mau atau tidak. Makanya pada surah Az-Zumar ayat 42 Allah bercerita. Cerita itu untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan apa maknanya ini. Gitu loh. Oke, kita buka lagi ya. Nah, kita buka lagi informasi pada surah Az-Zumar ayat 42. Ini dia ayatnya surah Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar itu surat nomor 39, saudaraku. Perhatikan kalimatnya. Allahu yattawafal anfusa haina mautiha walati lam tamut fi mana biha fayumsiku allati qada 'alaihal maut wa yusilu ukhra illa ajali musamma inna fi zalika la ayati liqaumi tafakkarun. Apa terjemahannya? Nah,
Terjemahannya adalah Allah menggenggam roh orang yang sudah mati. Oke. Allah menggenggam roh orang yang masih hidup waktu dia sedang tidur. Nah, menahan yang satu karena bangkainya sudah hancur di tanah. Tapi melepaskan yang satu karena bangkainya masih tidur di atas kasur. Masih tidur di atas kasur. Inna fi dzalika la ayati liqaum yatafakkarun. Sesungguhnya kejadian tidur ini adalah kejadian yang amat besar bagi siapa? Bagi mereka yang punya akal, berpikir dengan akalnya. Mereka belajar, mereka mendalami. Itu saudaraku. Nah, ilmu apa yang kita dapat dari surah Az-Zumar 42? Ilmu apa? Pengetahuan apa? Kan dikatakan oleh Allah, roh orang mati dalam kuasanya atau genggamannya. Orang hidup waktu sedang tidur dalam kuasanya atau genggamannya. Artinya roh orang hidup dan mati kan sama posisinya. Sama kan? Nah, pertanyaannya, pernahkah Anda bermimpi? Pernahkah Anda bermimpi, Anda melihat Anda dalam mimpi Anda? Jawabnya, pernah Pak Abu. Betul? Betul. Di mana waktu itu? Aku pergi ke mall dengan temanku, orang tuaku, keluargaku. Oke. Nah, mall itu di bawah langit kah? Di atas bumi kah? Di lingkungan kita kah? Jawabnya, yes. Ya. Itu roh kita itu, saudaraku. Yang kita lihat sendiri, dia sedang di mall bersama teman dan orang tua kita, keluarga kita. Itu roh kita yang kita lihat. Artinya, roh orang mati juga ada di bawah langit, di atas bumi, sama dengan kita, bercampur posisinya, saudaraku. Itu maksud ayat ini. Kitab Quran itu mutlak daripada hadis. Jangan tunggu, tanya dulu, azab kubur macam-macam, itu nanti dulu. Ini dulu. Bahwa roh orang hidup itu, dalam mimpi kita lihat dianya. Ternyata posisinya sama dengan roh orang mati. Bahkan dalam mimpi kita pernah bertemu dengan orang sudah mati loh. Mau bilang apa? Gitu. Ini ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua. Pengetahuan yang kedua. Seketika kita melihat kita di dalam mimpi kita. Nah, kita yang dalam mimpi itu, tahu enggak kalau dia itu adalah mimpi kita yang sedang tidur? Tahu enggak dia? Jawabnya pasti tidak tahu. Ya kan? Pasti tidak tahu karena dia adalah mimpi kita seketika kita sedang tidur. Nah, begitulah caranya Allah menurunkan kitab, Quran, ayat, serta paham agar kita mengerti bahwa kita sekarang adalah mimpi yang nyata bagi beliau itu yang sedang tidur dalam sorga. Begitu. Jangan sampai kita tidak tahu bahwa kita ini punya diri sejati loh. Di dalam surga, di tempat ayah dan ibunda kita ada di situ. Jangan sampai kita tidak tahu, saudaraku. Bahaya. Jadi diri yang sebenarnya diri sejati kita itu ada di atas dipan surga, tidur di sana, di dekat ayah dan bunda kita, Adam dan Hawa. Dia bermimpi hari ini, bermimpi tentang dirinya yang ada di alam semesta. Dirinya itu adalah kita, saudaraku. Kemudian kita kembali kepada mimpi kita tadi. Nah, seketika kita melihat diri kita di dalam mimpi, lagi di mall, lagi belanja, tiba-tiba kita ini bangun. Bangkit dari tidur. Nah, apakah mimpi tadi berlanjut? Apakah mimpi tadi masih jalan? Stop dia. Off. Kapan? Seketika kita terjaga dari tidur, saudaraku. Begitu juga dengan diri kita yang sebenarnya diri di sorga. Seketika dia bangun, mimpinya dia stop, selesai. Artinya, tubuh kita mati, ruh kita
harus kembali kepada Dia. Kalau itu cocok, sesuai, baik, benar, jujur, ikhlas, suci, sebagaimana yang Allah dan Rasul kehendaki. Kalau tidak, dia tidur lagi. Kalau tidur lagi, kita tidak kembali. Artinya kita kembali senasib dengan saudara-saudara kita yang dahulu pernah jadi sama-sama spermatozoa. Prosesnya panjang. Jadi kita makanan hewan. Setelah jadi hewan, belum tentu jadi hewan lagi. Apalagi jadi makanan manusia. Apalagi jadi bertubuh seperti sekarang. Allahu alam. Jangan-jangan ratusan juta tahun belum tentu. Yang kita khawatirkan pecah langit, pecah bumi. Kita tidak kembali kepada tubuh sejati kita. Akhirnya apa? Tubuh sejati dilemparkan ke neraka. Kita pun akan menyusul ke sana. Itulah kisahnya, saudaraku. Jangan main-main, kata Allah, dengan hidup ini. Tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Makanya Allah dan Rasul mengirimkan kita, memberi kita akal, karena bahasanya sangat dalam. Sangat kelam, saudaraku. Gelap cerita ini. Kita baleha-leha. Belajar dikit di sekolah, bangga diri, mulai menunjukkan kelebihan, mulai menunjukkan pangkat kita, gelar kita kepada orang. Lupa kita, bukan itu tujuan. Karena para nabi dan rasul tidak ada yang sekolah, tidak ada yang bergelar. Yang dia pikirkan cerita saya ini, saudaraku. Bagaimana kita datang dari Allah, kan kembali kepada Allah. Itu sejatinya. Kita datang kepada ayahanda Adam, kembali kepada ayahanda Adam. Kita datang dari surga, kembali ke surga. Itu sejatinya. Bukan seperti yang kita pikirkan. Gitu. Nah, mari kita lihat kisah ini. Tentang berkali-kalinya kita ini hidup mati, hidup mati, hidup mati. Mari kita lihat. Coba lihat surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 28. Coba Anda perhatikan pelan-pelan, tenang-tenang, jangan emosian. Jangan dulu menolak. Mohon ditampung dulu. Pelan-pelan dengan ikhlas. Perhatikan. Ini Allah dan Rasul berbicara melalui Jibril. Jibril menginfokan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disampaikan kepada kaum. Ada daftarnya. Oke, baik. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Oke. Nah, perhatikan. Bagaimana kamu bisa mengingkari kebenaran ini? Cerita ini. Kok bisa ya kamu mengingkari? Atau kamu kafir kepada kisah ini? Kok bisa ya? Nah. Wa kuntum amwata. Tadi kamu mati. Fa ahyakum. Kemudian kami hidupkan. Sebatas ini masih normal. Tadi kamu mati, kami hidupkan. Tapi ingat, sebelum mati kita akan hidup. Ya kan? Iyalah. Sebelum mati kita hidup. Artinya tadi kita hidup, kita mati. Dihidupkan oleh Allah kembali. Oke. Summa yumitukum. Nah, kemudian kami matikan lagi. Lalu summa yuhyikum. Nah, kami hidupkan lagi. Coba kita renungkan. Kehidupan pertama itu, apakah kita buah-buahan, biji-bijian, sayuran? Kita tidak tahu. Kita lupa. Apakah kita hewan, entah kita sapi, entah kerbau, entah onta, entah ayam, entah burung, entah ikan, kita tidak ngerti. Kita lupa. Dan kita mati. Disantap, dimakan oleh makhluk lain. Kok dihidupkan lagi. Seterusnya begitu. Nah, sekarang kita tahu pasti kita sudah seperti ini bentuk rupa kita. Berbadan berjasad.
Makanya jangan pernah kita berpikir bahwa kita tadinya begini. Tidak, saudaraku. Tidak begini tadinya. Ini ayat menjelaskan. Ini datanya. Itu. Supaya kita mengerti. Supaya kita paham. Nah, diharapkan terakhirnya adalah summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada kamilah semestinya kamu itu kembali. Dari mana asalmu? Sorga. Kembali ke sorga. Karena tubuh sejatimu ada di sorga. Bersama ayahandamu Adam, ibundamu Hawa. Adam itu adalah wujud serta Allah. Padanya adalah Alhamdu atau Ahmad. Itulah dia. Raja manusia. Tuhan manusia, sembahan manusia. Karena dia adalah Bapak manusia, saudaraku. Pahami itu. Ini jelas kisahnya, saudaraku. Nah, kemudian tolong Pak Bu Fikri. Mana itu keterangan tentang diri sejati yang ada di sorga itu? Oke, kita perlihatkan. Kita lihat surat Yasin. Ya, kita buka. Nah, ini ayatnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atsarahum wa kulla syai'in asainahu fi imami mubin. Artinya, inna sesungguhnya kamilah, ya, inna nahnu nuhyi yang menghidupkan kamu. Kamilah yang menghidupkan kamu. Arti kamu tadi kan mati itu. Sebelum mati kan kamu hidup tuh. Aku ini mati. Kamilah yang menghidupkan kamu. Nah, wa naktubu ma qaddamu wa atsarahum. Menulis dan merekam apa yang sudah kamu buat. Menulis dan merekam apa yang kamu buat. Kami menulis semua itu yang melalui pengalaman kamu sendiri. Pasti kamu tahu apa yang kamu suarakan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu buat. Tapi tetap aku buat catatannya. Di mana catatan itu? Wa kulla syai'in ahsainahu fi imami mubin. Catatan itu, keterangan itu akan menjadi pengalaman bagi dia, si imam yang nyata. Imami mubin itu artinya si imam yang nyata. Imam itu adalah orang yang paling di depan kita. Kita adalah di belakang sebagai makmum, mengikuti dia. Itulah tubuh badan jasad. Itulah diri sejati kita, saudaraku. Dia menyimpan semua cerita mimpi-mimpinya tentang kita. Kita lupa boleh, tapi dia tidak akan lupa. Itulah cerita tentang diri sejati. Dia tertidur di sorga, di sisi Allah dan Rasul yang pada ayahanda Adam dan ibunda Hawa. Kembali ke sana, saudaraku. Tapi Pak Abu kan boleh kami bertanya. Ya, tanya apa? Sebelum Adam dan Hawa ini ada, kan hewan-hewan sudah ada. Betul? Betul. Nah, apakah peranannya waktu itu roh siapa pula yang menjelma menjadi dia? Tidak usah kita urus itu. Tidak bab kita, tidak urusan kita itu. Kita urus saja era kita, di masa kita. Karena seketika ayahanda Adam itu dijadikan oleh Allah secara istimewa. Orang pertama dan utama. Tidak berbapak, tidak beribu. Lahir langsung remaja gagah perkasa. Tidak pakai bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Tidak. Langsung jadi laki-laki perkasa Tuhan. Istimewa kan? Istimewalah. Beda dengan Muhammad Nabi bin Abdullah. Dia itu anak. Pakai dihamili lagi, pakai dilahirkan lagi, bayi lagi, kecil, remaja, tua, mati pula. Kalau ayahanda Adam tidak pernah mati. Jangan ayahanda Adam. Nabi Khidir aja anaknya beliau tidak pernah mati. Nabi Isa anaknya beliau tidak pernah mati, apalagi beliau. Ini hebatnya ayahanda Adam. Kemudian dijadikan istrinya, pasangan hidupnya, Bunda Hawa, dari dirinya ayahanda Adam, dari tubuhnya beliau.
Istimewa lagi. Istimewa lagi. Nah, kalau bapaknya istimewa, emaknya istimewa, bagaimana anaknya yang 12 pasang? Plus satu Nabi Sis yang ke-13. Ya istimewa lah. Tidak sama dengan kita dilahirkan. Tidak sama. Mungkin otak kita susah memahaminya. Perhatikan hewan yang dilahirkan. Pas dilahirkan langsung bisa jalan. Langsung bisa bergerak. Langsung bisa makan minum. Menyusu sama emaknya. Pernahkah kita pikirkan? Itu hewan loh. Kenapa? Anak Adam yang 12 pasang. Plus satu Nabi Sis. Dia langsung hidup besar. Bergerak. Kita bingung. Nah, sudah itulah. Yang 12 pasang ini adalah induk daripada 12 suku. Melahirkan keturunan-keturunan. Diajarkan kepada mereka. Kamu dulu bapakmu Adam loh. Makmu Hawa loh. Kamu dari sorga loh. Siapa bapakmu itu? Wujud serta Allah loh. Nah, sekarang ayahanda Adam, bunda Hawa, turun ke bumi. Bersama putra-putri. 12 pasang. Plus Nabi Sis. Turun ke bumi mereka untuk berkembang biak sesuai dengan program yang ada pada surat An-Nisa ayat 1 itu. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan yang menjadikan kamu dari diri yang satu dan menjadikan istrinya daripada dirinya yang satu tadi. Daripada mereka berdua dibangkitkan, ingat, dibangkitkan 12 pasang anak, putra-putri. Nah, dari mereka tumbuhlah perempuan dan laki-laki yang banyak, termasuk kita hari ini. Diajarkan itu, siapa ayahmu, siapa bundamu, apa asalmu, 12 pasang, di mana asalmu, dari sorga. Nah, kembalilah ke sana. Dalam sebuah sistem, setiap orang yang dilahirkan, sejatinya sudah lahir sebelum dia dilahirkan. Sudah ada mereka tertidur di atas sofa sorga, saudaraku. Tinggal Allah dan Rasul menurunkan ruh-ruh, memunculkan mimpi-mimpi indah bagi mereka tidur di atas sofa. Termasuk kita hari ini. Nah, sejak itulah terjadi usaha untuk berjalan menuju Allah Rasul ke sorga, kepada tubuh sejati. Sejak setelah generasi yang 12 ini, saudaraku. Itu kejadiannya itu. Nah, makanya kita bukan hanya Nabi Muhammad, kita juga perlu paham bahwa kalimat ingatlah, ingatlah, ingatlah. Nah, itu kan Nabi Muhammad seperti itu tuh, diingatkan oleh Jibril. Ingatlah wahai Muhammad, ketika Nuh berkata kepada anaknya. Nah, itu juga tidak menutup kemungkinan diberikan kepada kita yang sudah hidup pada waktu itu. Tapi kita lupa. Siapa tahu memang kita sudah hidup sama Nabi Nuh. Tidak tahu kita. Disuruh ingat kita. Boleh jadi ingatlah wahai Abu Fikri, seketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, boleh jadi waktu itu saya sudah hidup. Tapi entah jadi apa saya tidak tahu. Lupa. Bagaimana kalau Pak Abu Fikri ditelusuri, siapa tahu Pak Abu Fikri waktu itu jadi apa? Tidak penting itu. Sesuatu yang tidak penting, yang tidak bermanfaat untuk kita ketahui, Allah tidak akan memperkenankan. Mubazir, itu kerja setan. Kata siapa? Kata Allah dan Rasul, bukan kata saya. Hanya niru-niru saja, saudaraku. Gitu. Nah, begitulah kisahnya itu. Jadi kejadian-kejadian yang saya ceritakan tadi itulah setelah terjadinya pada generasi yang ke-12 daripada keturunan Adam, saudaraku. Itu mohon dipahami. Siapa Namrud? Itu bajingan di zaman Nabi Ibrahim. Siapa Fir'aun? Bajingan di masa Musa. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka bisa kembali sebagaimana yang diharapkan? Allahu a'lam. Karena ada juga ruh itu minta dikembalikan ke dunianya, tapi Allah tidak meridhoi lagi, tidak mengizinkan lagi. Ada. Mari kita buka ayatnya. Nah, ini ayatnya. Ya, kita pelan-pelan ya. Nah, hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni
la'ali a'malu soliha fima taraktu kalla innaha kalimatu huwa qailuha wa min waraihim barzakhu ila yaumil yub'atsun. Nah, ternyata di antara mereka yang sudah mati tubuhnya, belum kembali dirinya kepada yang di sorga tadi, ada yang ngomong begini. Nah, demikian keadaan orang-orang ingkar itu, hingga apabila datang kematian kepada tubuhnya, seseorang dari mereka itu berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Dia minta dikembalikan. Apa jawab Allah? Nah, kita lanjutkan ya. Agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Ngomongnya kayak gitu. Apa jawab Allah? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan saja di hadapan mereka. Ada barzah sampai pada hari dibangkitkan diri sejati tadi di sorga. Itulah yaumil ba'at, saudaraku. Hari berbangkitnya para tubuh-tubuh di sorga itu. Berhasil atau tidak kita. Jadi ada di antara ruh tadi yang pengen dia dikembalikan ke dunia. Bukan dunia besar ini, saudaraku. Bukan. Karena ceritanya sudah kita buka tadi kan. Antara roh orang tidur dengan roh mati kan sama posisinya. Berarti di dunia ini kan. Maksud itu kembali bertubuh, berbadan, berjasad. Maka dalam kajian kita dulu kan ada rumus. Mengapa timbul hawa? Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Oke. Mengapa timbul nafsu? Karena anasir air telah menjadi urat, benak, tulang pada kita. Yang ketiga, mengapa timbul dunia? Karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu, atau roma pada kita yang menutupi urat, tulang, dan otak. Serta angin dan darah kita. Dunia dimaksud adalah tubuh, badan, jasad. Dia minta jasad kembali, saudaraku. Minta tubuh kembali. Seperti yang dulu. Kata Allah, sudahlah. Kamu itu bukan sekali matilah, sering. Kamulah sering pula mencoba untuk jadi tubuh badan jasad manusia. Tapi selalu begitu-begitu juga. Nah, makanya mereka putus asa. Mereka putus asa. Akhirnya apa? Jadilah mereka itu jin, iblis, setan. Jadilah mereka itu pengikut iblis mengacau manusia. Sampai hari berbangkit, saudaraku. Nah, itu sajalah cerita kita pada hari ini. Tolong betul bagi kita yang masih ada tubuh badan jasad hari ini. Sekali ini, saudaraku, tidak akan terulang lagi. Karena dunia sudah tua. Mohon jadilah orang baik, benar, jujur, dan ikhlas. Jadi orang bersih. Semoga dengan itu kita akan kembali kepada tubuh sejati kita di sorga. Seketika dia bangun dan bangkit. Dan jangan sampai terjadi kita gagal. Gagal, habis cerita kita. Kita akan senasib dengan saudara-saudara kita, sama-sama sperma, seketika dulu dipancarkan oleh ayah bunda kita. Ya, dipancarkan oleh ayah kita kepada bunda kita. Gagal. Allahu a'lam. Itu saja. Semoga bermanfaat. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.